ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Dan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh murnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh murnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh murnia, itu berita bagi isi dunia. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada saat ini Bapak Ibu semuanya bisa dalam kondisi yang sehat, meskipun pada saat ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun kita tidak boleh berhenti bersyukur akan Tuhan yang sudah memberikan kasih setianya dan menyertai kita sampai hari ini. Marilah kita juga berharap semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera diselesaikan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa, karena dalam rangka acara Bulan Kesaksian dan Pelayanan pada tahun 2020 ini, kami dapat berbincang bersama-sama mengenai kesaksian dan pelayanan dengan salah satu hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Rudi Sowoyo, Sarjana Teologia yang saat ini sudah berada di samping saya. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Baik-baik. Baik, puji Tuhan. Kamu bagaimana? Baik-baik juga? Puji Tuhan, baik Pak. Ya, di sini kami mengucapkan terima kasih karena Pak Pendeta sudah menyediakan waktunya untuk bersama-sama mengisi acara dalam rangka Bulan Kesaksian dan Pelayanan pada tahun ini, Pak. Seperti dalam panduan Bulan Kesaksian dan Pelayanan dari Majelis Agung, tema Bulan Kesaksian dan Pelayanan pada tahun 2020 ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus, yang diambil dari dasar ayat Matius 5 ayat yang ke-13 dan ke-16. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sungguh akan sangat berbeda apabila kita melihat situasi Bulan Kesaksian dan Pelayanan pada tahun ini dengan kita melihat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Karena pada tahun ini Bulan Kesaksian dan Pelayanan kita dihiasi dengan adanya wabah COVID-19. Sehingga kerinduan akan Bapak dan Ibu sekalian untuk berkumpul bersama, kami ganti dengan acara diskusi Alkitab bersama dengan Pak Pendeta. Semoga ini semua bisa menjadi berkat bagi kita. Baik Pak, di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan yang selama ini telah menjadi pergumulan bagi kami semua. Khususnya yang berkaitan dan berkenaan dengan kesaksian. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya bagaimana sih Pak
bersaksi yang baik dalam era modern pada saat ini, Pak. Karena mungkin ada tahapan-tahapan tertentu ya, Pak, atau mungkin proses-proses tertentu agar kami ini bersaksi bisa berdampak bagi orang-orang yang mungkin imannya lemah atau mungkin masih belum memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebenarnya bagaimana, Pak, bersaksi menurut Alkitab itu? Ya mungkin sebelum ke sana kita harus tahu dulu berkaitan dengan makna leksikal ya dari kata kesaksian itu sendiri. Bukan berawal dari kata dasar saksi, di mana sebenarnya seorang saksi itu sebenarnya kan dia harus menyaksikan ya, menyaksikan sebuah peristiwa yang betul-betul disaksikan dengan mata kepalanya ya. Jadi contoh misalnya ketika para murid-murid dulu ya, dia disebut saksi karena dia juga melihat apa yang diperbuat Tuhan Yesus ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu ya. Dia mengalami, dia melihat suatu peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, itu arti secara leksikal atau kamus ya, secara kamus. Nah, apa yang dilakukan gereja saat ini berkaitan dengan kesaksian itu memang agak bergeser dengan makna leksikal ini. Artinya kalau kita disebut saksi, itu bukan berarti kita ini orang yang menyaksikan secara langsung ya ketika Tuhan Yesus ini melakukan banyak hal ya pada waktu itu. Tapi kalau kita disebut saksi saat ini adalah di mana kita ini menyaksikan di tengah-tengah masyarakat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, oleh Tuhan melalui kitab suci ya. Nah, itu yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama jelas melalui action. Ya, melalui action bagaimana kita menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dunia yang modern ini sebenarnya masalah-masalah yang penting itu bukan lagi masalah penjelasan-penjelasan yang rinci macam-macam. Kadang-kadang lebih kena kalau itu kita bawakan dalam sebuah action dalam kehidupan sehari-hari. Ya contoh misalnya ya, kalau kita ini diperintahkan oleh Tuhan, kamu jangan mencuri misalnya, ini yang sering ya terjadi ya. Usahakanlah ini benar-benar kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Di kantor ya begitu ya, di tengah masyarakat ya begitu. Dan ini termasuk perintah-perintah yang lain ya. Dengan menjalankan perintah-perintah seperti itu, kita ini dibaca di tengah-tengah masyarakat. Oh tiba ngono hidupnya orang yang percaya itu ya. Tapi coba sebaliknya, kalau kita ini anut gerubuk saja dengan dunia, ya katakanlah, ya wis maklum lah, zamannya koyok gini gitu ya, orang berbuat seperti ini ya nggak masalah. Misalnya kita tidak punya katakanlah patokan bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kita akan dicemooh. Ya podo ae lek ngono wong percaya mbek wong liyane. Apa bedanya dunia dan gereja? Nah, justru disitulah kita ini berada bersaksi. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus sendiri itu kan, kita ini seperti surat. Surat yang dibaca oleh semua orang. Kalau kita menulis hidup kita ini dengan hal yang jelek-jelek, ya dibaca jelek. Dan orang tidak akan pernah mengenal Tuhan. Oh tiba-tiba cuma begitu saja. Tapi kalau kita menulis hidup kita ini dengan hal yang baik, orang akan mengenal Tuhan. Oh seperti itu, tanpa kita ini harus berteriak-teriak di tengah pasar tentang Tuhan Yesus, tentang apa dan lain-lain. Tunjukkan dirimu itu orang percaya dengan jalan menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya kira itu kesaksian yang luar biasa menurut saya. Di kalangan manapun
Lebih-lebih di kalangan milenial, anak muda sekarang kan dia tidak respect hanya diomongi, dinasehati ya. Tapi yang ngomongi, yang nasihati itu nggak melakukan apa-apa. Ya kan? Contoh seorang anak nang orang tuanya. Orang tuanya menasihati, "Le, Nduk, ya kan? Kamu yang sregep nang gereja, tapi bapak ibunya gak nang gereja." Nggak ada impactnya apa-apa, ya, pengaruhnya apa-apa. Jadi lebih pada action daripada hanya ngomong. Ya, itu kesaksian saya kira di dunia yang modern lebih seperti itu menurut saya. Ya gitu ya. Sungguh motivasi ya Pak. Berarti memang kita ini juga perlu untuk melakukan action ini tadi ya. Nah, action itu ya tujuannya juga bagaimana menularkan apa yang baik ini kepada semua orang. Tentang apakah mereka percaya dengan Tuhan atau tidak, itu urusan Gusti Allah. Ya. Tapi kita sudah menanam benih yang kita harapkan ini bisa bertumbuh. Iya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua ya Pak. Nah, salah satu fokus dalam bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini kan adanya wabah COVID-19 ini ya Pak. Nah, wabah COVID-19 ini kan nggak cuma menyerang tubuh kita, tapi juga menyerang mental dan spiritual kita. Jadi beberapa orang dari kita merasa ada mungkin kekhawatiran, mungkin ada yang juga merasa stres, kesedihan, keputusasaan. Ada beberapa orang yang merasakan ini karena mungkin pekerjaannya terhambat karena adanya COVID-19 ini. Kalau menurut saya, dari saya pribadi sebagai seorang pelajar, merasa kurang adanya semangat dalam belajar online ini. Karena merasa kurang maksimal dan tidak adanya teman yang menemani, itu akhirnya kurang semangat dalam belajar Pak. Nah, sebenarnya bagaimana Pak supaya kita ini bisa belajar dari sosok Rasul Paulus yang dia pun pernah merasakan kesedihan, keterpurukan, dan berada dalam titik terendah dalam hidupnya, seperti yang tertulis pada Galatia 2 ayat yang 20. Coba kamu baca di Galatia tadi, gimana? Ya. Galatia berapa? 2 ayat yang 20. Ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri, sebenarnya bagaimana Pak supaya kita ini terhindar dari infeksi lah Pak ya, yang menyerang mental dan spiritual kita ini? Ya, saya kira memang wajar-wajar saja ya dalam situasi kondisi seperti ini. Kita tidak hanya takut karena corona, tapi juga takut banyak hal ya, termasuk kehilangan pekerjaan dan lain-lain, termasuk para pelajar tadi juga kurang kerentek belajar ya. Karena tidak ada semangat yang mendorong. Tapi saya kira ini kondisi yang nyata yang harus kita hadapi. Dan kita tidak boleh menyerah dalam kondisi seperti ini. Dan tentu kunci dari semua ini tidak ada lain seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Kuncinya hanya satu, kata Rasul Paulus, imanku. Ya kan? Imanku. Karena di dalam iman itu sudah terkandung sebuah kesetiaan, ketaatan, tapi sekaligus juga harapan. Jadi selalu hidup punya harapan, dan orang yang punya harapan itu kan selalu berpikir positif dan kreatif. Sehingga dia bisa selalu mensiasati keadaan-keadaan sesulit apapun, dia tetap bisa bangkit, ya, tetap bisa berjuang, dan mereka tidak ngelogrok. Belajar terus gak semangat ya, tidak seperti itu. Dia selalu didorong untuk semangat. Nah, tentu ya ini bukan masalah mudah ya, bukan berarti lalu kalau kita sudah beriman seperti itu kita kuat dan tanpa tantangan, tidak. Kalau saya gambarkan saat ini itu kita itu dalam periode padang gurun.
periode padang gurun itu seperti yang dialami oleh Israel ya, ketika dia harus menuju ke tanah Kanaan. Tidak mudah ketika mereka menghadapi masa krisis ini. Mereka hidup kekurangan, hidup kelaparan, hidup kehausan. Ya, mungkin mereka juga harus diadang oleh orang-orang jahat. Tapi mereka tetap semangat untuk maju ke depan. Semangat untuk meraih masa depannya tanah Kanaan itu. Karena apa? Karena mereka punya iman. Tapi sebaliknya, ada beberapa dari mereka yang imannya memang agak kurang, harapannya juga kurang. Ya sering kali akhirnya mereka ngomong, lebih baik aku kembali ke tanah Mesir. Ya, artinya mereka kurang berani untuk ke masa depan dalam situasi yang krisis ini. Jadi sekali lagi kuncinya iman. Jika kita punya iman itu, saya kira kita mampu menghadapi ketakutan-ketakutan kita yang ada dan masa-masa krisis yang ada ini. Bahkan masa krisis ini mungkin membuat kita akan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Ya, saya kira mungkin itu kunci yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi kita untuk menghadapi masa krisis ini. Sehingga ketakutan yang kita hadapi ini tidak menjadi kita ini lebih takut dan imunitas kita turun, lalu corona malah menyerang kita ya. Ya saya kira begitu, Sasa. Terima kasih Pak, membuat saya menjadi merasa lebih optimis dan positif lagi. Karena tadi dari penjelasan Pak Pendeta, berarti memang kita harus berpegang teguh pada iman kita tadi ya Pak. Iya. Ya. Untuk pertanyaan ketiga ini cukup apa ya Pak, viral Pak, sedang viral dan sedang menjadi perdebatan Pak saat ini. Karena para ahli ini kan memprediksi bahwa pandemi adanya wabah COVID-19 ini akan berlangsung lama dan mungkin bisa berakhir ketika ditemukan adanya vaksin. Dengan vaksin ini kan juga memiliki proses tahapan-tahapan tertentu hingga akhirnya dia berhasil dibuat dan cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit COVID-19 ini kan Pak. Dan sedangkan waktunya kan mungkin bisa lebih dari 1 atau 2 atau bisa jadi lebih dari itu tadi ya Pak. Nah, akhirnya pemerintah baru-baru ini merancangkan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan new normal Pak. Nah ini bagaimana Pak gereja ini mampu menyikapi dan menyiapkan tatanan kehidupan baru new normal ini dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat Pak? Ya, saya kira seperti yang kamu tanyakan tadi dan kamu katakan bahwa namanya new normal ini kan juga ada jenjang waktu ya. Artinya sampai ada penemuan virus, penemuan apa ini vaksin ya, vaksin obat dari virus corona ini. Nah, kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Tapi yang jelas new normal ini tidak dialami oleh Indonesia saja, tapi ya seluruh umat manusia akan menjalani hidup new normal karena ini kan pandemi ya, new normal. Nah, bagaimana gereja menyikapi semua ini ya? Tentu gereja harus menata sesuai dengan aturan atau protokol yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, contoh beribadah misalnya ya. Kalau kita beribadah, katakanlah sekarang ini 1 minggu 2 kali misalnya ya. Nah, kita tambah jamnya ini tidak hanya 2 kali tapi juga mungkin sampai 5 kali. Mengapa? Supaya gereja ini ya yang beribadah ini tidak banyak, cuma 50% dari biasanya. Tapi kita tata jamnya. Jadi sehari yang biasanya 2 kali sekarang menjadi 4 kali. Katakan contoh, karena kita ini punya warga katakan 500 orang, ya kan? Nah, 500 orang ini kalau kita ibadah 2 kali kan 250-an. Nah, ini kan kapasitas kita cuma 250. Ini yang normal dulu. Nah, sekarang karena tidak normal, cuma 50%. Sehingga ibadahnya tidak 2 kali menjadi 4 kali. Tapi yang ikut ya 100 orang sampai 125 orang. Karena kan ada
namanya physical distancing, Iya. ya macam-macam. Ya. Gereja juga harus mempersiapkan protokol-protokol yang ada, termasuk juga mempersiapkan hand sanitizer-nya, lalu juga tempat untuk cuci tangan, harus kita persiapkan semuanya, ya. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah setiap minggu dengan baik. Ya. Dan ini juga tentu tidak hanya untuk ibadah minggu, ini juga akan kena mengena juga dengan anak-anak juga nanti gimana ibadahnya ya. Iya. Jadi anak-anak ini bagaimana, apakah bisa menjadi satu atau kita bagi, ya itu nanti kita lihat. Tapi yang penting protokol kesehatan untuk COVID ini bisa kita penuhi. Kita penuhi. Nah, sehingga makanya di sini ada pola baru lagi, termasuk juga kalau rapat-rapat misalnya ya. Iya. Kalau selama itu bisa kita rapat dengan memakai online gitu ya, kenapa tidak ya? Iya. Tapi kalau tidak bisa ya kepaksa ya kita harus mengikuti aturan-aturan baru itu. Jadi ini tatanan-tatanan baru, gereja juga harus ikut di sana. Ya, Iya. mungkin itu saja atau masih ada hal lain yang perlu ditanyakan berkaitan dengan bagaimana gereja menghadapi new normal ini. Kalau menurut saya sih cukup kompleks ternyata ya, Oh Pak, iya, untuk iya. ini. Itu belum kalau kita nanti ibadah di kelompok-kelompok. Iya. Ibadah di wilayah kan ibadah banyak di rumah ya. Iya. Nah, ya apa ini caranya ibadahnya ya? Apa nanti kita apakah ibadah di kelompok-kelompok itu nanti kita tempatkan juga di gereja ya, kita lihat nanti ya, kita lihat. Nah, sehingga yang penting aturan, jadi aturan pemerintah jarak 1 meter, pakai masker, cuci tangan ya, itu harus kita ikuti dalam beribadah. Nah, yang lain-lainnya saya kira masalah pastoral dan lain-lain ya tetap saja nggak masalah, karena itu kan tidak kerumunan orang ya, Iya. hanya beberapa orang saja. Saya kira itu Iya. mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Ya, seperti yang saya bilang tadi cukup kompleks ya, Pak. Dan memang memerlukan waktu untuk persiapannya sehingga bisa dipersiapkan dengan matang dan mengikuti protokol yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga kita juga mengikuti ini bisa dengan baik, dengan tertib ya, Pak. Sehingga tidak menimbulkan mungkin permasalahan yang baru ya, Pak. Ya. Kalau begitu, tadi kan yang untuk orang-orang biasa, kemudian yang balita kan sudah, Pak. Lalu bagaimana, Pak, dengan yang mungkin lansia, kemudian para ibu hamil, itu bagaimana, Pak? Iya, jadi begini, prinsipnya itu yang disebut warga jemaat itu kan semua. Iya. Ya, jadi ya ada yang umurnya di bawah 50 tahun, tapi ada juga yang di atas 50 tahun. Ini secara umum. Ada yang hamil, juga ada yang tidak. Tapi semua itu kan warga jemaat. Semua berhak untuk ikut beribadah ya. Termasuk manula juga boleh. Kita tidak membatasi, umur 70 tahun tidak boleh. Bukan begitu. Kita semua boleh. Karena kalau kita membatasi seperti itu, wah kasihan ya yang umur sepuh ini, dia malah akan stres di rumah ini nanti ya. Nah, hanya yang sepuh maupun yang muda, semua kita tata sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, kalau ya, dia itu memang punya, katakanlah sudah merasakan tidak enak di rumah, di dalam tubuhnya itu merasa tidak enak, entah itu flu atau lain-lain, diharapkan dia tidak ke gereja. Ya, diharapkan daripada di sini nanti ditolak, disuruh pulang. Karena nanti kan akan dicek ya di sini ya. Iya. Kesehatannya rapid test macam-macam itu ya. Nah, untuk yang ibu hamil ya, saya kira saya sendiri tidak punya kapasitas untuk berbicara ya, karena saya nggak tahu sejauh mana dia itu sensitif dengan virus corona, saya nggak tahu. Tapi kalau memang itu memang sensitif dan menjaga kandungannya, ya lebih baik memang tidak ke gereja. Ya, kalau dia memang merasa ragu dan lain-lain, lebih baik tidak ke gereja.
Dan memang seyogyanya gereja juga melayani mereka yang di rumah ini. Oh iya. Ya, mereka yang di rumah ini, sehingga usulan, jadi ada usulan atau memang ini baik bahwa setiap ibadah minggu itu mestinya tidak hanya ibadah on the spot ya di tempat, tapi juga tetap ada live streaming yang bisa diikuti di rumah-rumah. Iya. Sehingga kalau ada yang sepuh-sepuh ini memang ragu dan dia merasa tidak sehat, dia di rumah dia masih bisa menikmati ikut beribadah seperti saat ini. Iya. Termasuk juga ibu yang hamil Tadi. dan orang-orang lain yang merasa sakit. Lalu untuk pengaplikasian protokol kesehatan nanti, apakah mungkin di depan nanti berarti ada pengecekan suhu tubuh atau mungkin nanti juga ada penyemprotan disinfektan terlebih dahulu gitu ya Pak? Yang jelas iya, yang jelas pasti begitu. Jadi harus ada pengecekan sebelum masuk, terus juga ada tenaga medis yang bertugas setiap ibadah. Iya. Karena kita kan tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana, pendeta yang tidak tahu, warga awam. Nah, tenaga medis ini yang diharapkan nanti kalau ada apa-apa dia bisa menjalankan hal apa yang benar, ya, apa yang benar. Nah, penyemprotan disinfektan juga, kalau itu memang dianjurkan oleh pemerintah, ya, setiap ibadah harus penyemprotan, ya, bagaimana kita usahakan. Kita sampai di pertanyaan yang keempat ya Pak. Ini menyangkut kaum milenial seperti saya Pak, yang tidak lepas dengan kehadiran teknologi yang selama ini menemani kami, seperti mungkin gawai atau mungkin komputer, karena dengan adanya wabah COVID-19 ini cukup membantu kami dalam pembelajaran, seperti pembelajaran online, kuliah online, kemudian sekolah, seperti itu. Nah, ini semua kan dilakukan dengan berbasis teknologi. Teknologi ini sendiri kan juga memiliki sisi positif ya Pak, yang bermanfaat bagi kami, terutama dalam kondisi COVID-19 ini ya Pak. Tapi kan juga memiliki sisi negatif Pak, yang berdampak juga bagi hidup kami. Nah, sebenarnya bagaimana Pak kami seharusnya memanfaatkan teknologi ini dengan baik, supaya bisa digunakan sebagai sarana bersaksi dan menjangkau banyak orang, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini Pak. Iya. Ya, saya kira namanya teknologi itu kan alat. Iya. Ya, teknologi itu alat. Ya, yang menentukan adalah manusianya. Ya, manusianya dibuat apa teknologi itu. Ya, oleh karena itu, menghindari masalah-masalah efek-efek negatif dari teknologi, bukan teknologinya yang disalahkan, tapi justru manusianya itu yang harus dipersiapkan betul-betul. Sehingga kalau manusianya itu betul-betul sudah siap, artinya senjata apapun yang dipakai, dia akan dipakai hal yang baik, ya kan? Kalau imannya sudah mantap, dia tahu apa yang dilakukan, nah, teknologi pasti dilakukan dengan hal yang baik. Contoh, ya, teknologi seperti yang kamu katakan tadi kan, ada banyak efek positifnya. Iya. Efek positifnya dengan teknologi kita bisa rapat bersama-sama ya tanpa kontak langsung ya, pakai Google Meet, ya, pakai Zoom dan lain-lain. Ini kan yang positif-positif. Tapi ada yang banyak negatif. Nah, yang negatifnya tidak ada orang yang ngontrol selain diri kita sendiri. Orang tua juga tidak bisa, siapapun tidak bisa, ya kita sendiri. Bagaimana kita bisa memakai alat ini dengan positif, ya? Dan menurut saya teknologi sangat membantu kita ya, sangat membantu kita dalam bersaksi, dalam hal apapun. Termasuk contoh di masa-masa COVID ini kan, khotbah bisa apa? Pakai live streaming bisa didengarkan di mana-mana. Ini tidak kebayang waktu itu kita ini ya. Paling didengarkan hanya 100 orang, sekarang bisa 1000 orang, macam-macam ya. Termasuk juga anak-anak muda. Mungkin dia bisa beribadah dengan memakai seperti ini ya. Ini kan hal-hal positif yang bisa kita pakai untuk teknologi. Dan lebih daripada itu, ya sebetulnya sudah jauh-jauh lah kita itu harus mempersiapkan bahwa gereja ke depan kita ini sebetulnya memang gereja yang sangat digital ya. Gereja yang elektronik, dalam arti begini. Kedepannya kita ini booming generasi milenial ke depan ya, generasi Z itu yang melek teknologi ya,
Beda dengan generasi saya yang gagap teknologi ya. Nah, generasi ini dia begitu sibuk sebenarnya ya. Tidak seperti dulu. Dulu banyak waktu, tapi saat ini mereka itu banyak kegiatan yang harus ditangani, sehingga bergereja kadang-kadang ini waktunya begitu sedikit, mepet sekali ya. Iya. Nah, makanya gereja perlu menyapa mereka. Selain dengan ibadah konvensional, ya seperti hari Minggu di gereja, tapi kita juga harus menyapa mereka melalui teknologi ini. Contoh kegiatan-kegiatan pemuda, seminar-seminar, ya sesuai dengan kebutuhan pemuda, misalnya kaum milenial ya. Mencari pacar di pusing piye, misalnya ya kan. Terus bagaimana menjadi kaum milenial, dan tema-tema itu yang kita kembangkan, menyapa mereka. Ya, itu kan mereka bisa buka lagi ya. Ini kan jejak digitalnya kan tetap tersimpan. Iya. Mereka akan bisa mengulang-ulang ya untuk membuka itu lagi ya, mendengarkan dan macam-macam. Nah, kalau mereka ini kita undang ke gereja, susah mereka akan datang ya. Jadi memang ada dua paduan ke depan ini, gereja yang elektronik, yang digital itu, tapi juga gereja yang konvensional yang kita tetap pertahankan, karena yang konvensional kita perlukan juga, karena namanya persekutuan itu kan memang perlu kita bertatap muka, tidak bertatap HP atau bertatap komputer ya, bertatap muka ya. Nah, di situ ada kita bersama-sama berbicara dan lain-lain, sehingga memang diperlukan yang tetap konvensional. Ini berjalan bersama-sama nanti. Jadi memang itulah positifnya teknologi. Kita bisa menyapa kaum milenial itu melalui hal-hal seperti ini. Ya, seperti yang kita buat ini, nanti kita menyapa banyak orang, termasuk nanti generasi muda. Jadi itu saya kira sisi-sisi positif negatif ya dari teknologi. Sekali lagi bahwa teknologi itu hanya alat ya, kita yang menentukan. Makanya harus dipersiapkan betul seluruh orang-orang yang percaya, termasuk generasi milenial itu, dia bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi itu ya dalam sisi-sisi yang positif. Kalau begitu, bagaimana menurut Pak Pendeta apabila generasi milenial ini, Pak, melakukan kesaksian secara online gitu, Pak? Mungkin kesaksian ini dibuat dalam mungkin konten YouTube yang sekarang sedang booming gitu, Pak. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Itu bagus menurut saya, boleh. Ya kenapa? Katakanlah kalau dulu orang bersaksi itu kan melalui ibadah gitu ya. Sekarang kalau kita mengalami sesuatu yang luar biasa dan kita ingin bercerita melalui YouTube itu, nggak masalah. Boleh saja. Ini gereja mulai terbuka dan tidak ada orang yang bisa melarang. Ya, asalkan itu sesuai dengan aturan sekali lagi. Ya. Kalau kita bersaksi terus sangat negatif, tidak sesuai dengan aturan, ya mestinya yang kurang baik. Ya. Tapi sekali lagi, meskipun begitu masih ada rambu-rambunya. Ya. Bagaimana itu kita bersaksi secara positif. Jangan merusak kebersamaan di dalam kita berbangsa, bernegara, dan seterusnya ya. Iya. Ya, ternyata cukup banyak ya Pak positifnya. Oh ya, sangat banyak menurut saya. Kita harus bersyukur ya dengan perkembangan teknologi ini. Ya. Dan sangat membantu untuk generasi milenial ini apalagi. Ya. Tapi kan kita tetap harus waspada dengan negatifnya tadi, kan kembali lagi kepada diri kita sendiri Pak ya, untuk mengontrol si negatif tadi ya. Tidak terasa Pak, ternyata kita sudah berbincang-bincang cukup lama dan kami merasa terberkati, tercerahkan atas jawaban dan paparan dari jawaban Pak Pendeta tadi. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta karena telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami dalam acara diskusi Alkitab ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Pak Pendeta dan ini semua bisa menjadi berkat bagi kami. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyaksikan acara diskusi Alkitab pada kali ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa di acara yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.